Endless Talk. Ngobrol tak berujung sepuasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cendekia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Rina Sabistianugra dalam podcast Endless Talk. Kali ini kita ada narasumber yaitu Ibu Vivin Zulfa Atina. Beliau adalah dosen dari Politeknik Manufaktur Ceper. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu Bu Vivin. Oke, terima kasih untuk Pak Rinasa. Betul ya saya manggilnya. Ya, betul, betul. Bisa dipanggil apa nih Pak? Biasanya Rinasa panggilannya. Pak Rinasa, oke. Jadi saya sapa dulu nih sahabat cendekia Ya, Sobat kali Cendekia. ini ya. Sobat cendekia, baik sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Rinasa sudah mengundang saya di podcastnya ini. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa sekali karena saya memang suka juga di dunia seperti ini. Dan kebetulan ini juga bagian dari kita memperluas jaring sosial ya di dunia dosen ya. Jadi perkenalkan, nama saya Vivin Zulfa Atina, biasa dipanggil Bu Vivin. Betul yang disampaikan oleh Pak Renasa tadi, saya adalah dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Klaten, namanya Politeknik Manufaktur Ceper Klaten, di Prodi Manajemen Industri. Gitu Pak. Oke. Kemudian mungkin background-nya juga bisa disampaikan dulu. Oke. Beserta pengalamannya. Oh, pengalamannya. Ya, beserta pengalamannya juga. Monggo. Baik, terima kasih. Untuk background-nya sendiri, pendidikan S1 saya itu di Politeknik Negeri Semarang, jurusannya D4 Komputerisasi Akuntansi. Jadi dari rumpun ekonomi sih, tapi lebih spesifik akuntansi. Oh, ilmu terapan ya? Iya benar, ilmu terapan. Itu pas banget makanya, itu. Pas banget saya ngajarnya di Politeknik juga. Nah kemudian lulus dari D4 ya, yang setara S1 di Polines Semarang, itu saya kerja dulu ceritanya. Jadi saya kerja dulu di salah satu bank BUMN di Indonesia selama 1 tahun gitu. Kemudian selama setahun kok ngerasain punya gaji sendiri gitu. Dan long term dreamnya tuh memang pengen jadi pengajar, entah itu guru atau dosen. Itu akhirnya saya memutuskan untuk kuliah S2 di Universitas 11 Maret UNS Solo. Gitu. Jurusan manajemen marketing spesialisasinya. Begitu ceritanya Pak. Jadi sebelum lulus S2-nya saya menikah dulu, saya keluar dari tempat saya bekerja waktu itu di salah satu bank BUMN itu. Nah, baru selesai S2-nya saya melamar di beberapa kampus. Nah, ketemulah ini Politeknik Manufaktur Ceper yang saya ngajar dari tahun 2016 hingga sekarang. Gitu ceritanya. Oke. Tadi background-nya manajemen marketing ya. Nah, itu gimana Bu ceritanya kok bisa masuk ke prodi manajemen industri itu? Oke. Jadi memang kalau dari sisi saya itu memang saya tuh suka dunia marketing gitu Pak. Jadi saya suka dunia marketing, saya suka digital marketing gitu. Makanya saya ambil S2-nya itu bukan di akuntansi tapi di manajemen marketing. Kemudian saya konsultasi sama dosen saya, nggak apa-apa, masih satu rumpun kok. Gitu. Terus gimana ceritanya kok bisa akhirnya masuk di manajemen industri? Ya karena faktor apa ya? Faktor keterimanya aja di situ gitu loh. Yang saya memang nyari perguruan tinggi yang dekat dari rumah karena kan kita backgroundnya perempuan ya. Mana yang sekiranya itu bisa balance antara kehidupan pribadi sebagai seorang istri dan ibu. Ya udah saya ambil di Politeknik Manufaktur Ceper Manajemen Industri. Tapi di situ saya ngajarnya di kewirausahaan, digital marketing, kemudian manajemen keuangan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya seperti itulah masih ada. Iya, di luar itu sepertinya Bu Vivin juga termasuk yang dosen multitasking ya, di luar ada kegiatan juga ya di luar institusinya ya. Mungkin bisa diceritakan Bu. Karena tema kali ini teman Sobat Cendekia semuanya temanya adalah multitasking ya, terutama khususnya bagi profesi dosen. Nah, mau nggak diceritakan Bu?
Kalau seperti ini sebenarnya Pak Rinasa juga bisa membagi ya pengalaman diri sendiri ya sebagai dosen di bidang engineer ya kan Pak, juga bisa broadcasting ya seperti ini. Ya berarti kan public speaking juga punya kemampuan, editing video juga punya kemampuan gitu kan. Iya, Nah, tapi kali ini segmennya adalah tamu saya yang bercerita. iya, tamunya yang bercerita ya. Ya, Jadi makanya saya monggo. izin dulu nih ya. Iya, jadi sudut pandangnya sekarang ke arah Bu Vivin, begitu ya. Oke, baik. Saya izin dulu nih sama suhunya nih, suhu Enggak, multitasking. enggak biasa aja. Ya, Jadi, ya, monggo, monggo. jadi uh, multitasking dosen itu sebetulnya lebih lebih sering kita sebut sebagai multidisiplin ilmu ya. Karena sekarang ini tuntutan zaman juga dan tuntutan teknologi, seorang dosen itu tidak hanya harapkan expert, misalkan saya di bidang ekonomi ya, ekonomi manajemen, tapi nggak hanya ekonomi manajemen aja ternyata yang dibutuhkan. Nah, di saat teknologi mulai berkembang, kemudian anak-anaknya dan mahasiswanya juga semakin pinter-pinter, mereka bisa mengakses sosial media, itu seperti mendorong kita untuk bisa bidang yang lain. Salah satunya ya ini, public speaking gitu. Kebetulan saya memang menyukai public speaking. Jadi dengan kita menguasai salah satu bidang lain selain bidang pokok kita, itu ternyata bisa berkesinambungan dan bisa support satu sama lain. Gitu kan? Setuju nggak Pak? Iya, setuju banget itu. Iya, Nah ya, kan? betul. Jadi akhirnya karena saya menyukai bidang itu dan saya merasa kayak saya perlu deh memiliki kemampuan yang secara profesional untuk bisa mendukung profesi saya sebagai seorang dosen ekonom, yaitu tadi saya sekolah public nah, tapi seperti course gitu. Hmm. Tadi akhirnya nambah satu dan qadarullah dari situ malah jadi membuka ya untuk ngajakin mahasiswa bikin komunitas ya, komunitas itu tadi untuk mempraktekkan public speaking. Dan alhamdulillahnya basicnya adalah ekonomi industri, mereka punya jam terbang jadi MC, kemudian jadi moderator di seminar ekonomi, kemudian mereka juga udah punya jurnal yang dipaparkan di seminar nasional, itu kan Hmm. berarti sebuah values yang kita dapat karena kita juga menguasai disiplin ilmu yang lain. Hmm. Oke, 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 menarik sekali ya sebenarnya ya. Em, apa ada lagi Bu yang kegiatan lainnya? Barangkali ada di luar Kalau kampus. ya, kalau untuk kegiatan yang lainnya, uh, dari berjalannya waktu ya sebagai seorang dosen otomatis kita kan sering bertemu dengan orang ya, Iya, ya, betul. memiliki ya kan memiliki kenalan baru, lingkungan baru, akhirnya membawa saya punya kesempatan untuk ditawari menjadi seorang trainer di program UCDF pada saat itu sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi program UCDF itu apa? Yaitu program untuk memberikan keterampilan financial skills and soft skills. Jadi nggak cuma keuangan, tapi juga skill. Itu harus Nah, tersertifikasi ya sebagai betul. financial planner gitu atau apa? Bukan ya? Financial trainer sebenarnya, lebih tepatnya trainer. Oh iya, bukan plannernya, tapi trainer ya. Dan itu terus Karena lembaga tercertified ya itu ya, sudah tersertifikasi ya. AA, ya Hmm. tersertifikasi oleh lembaga USID atau USAID. Hmm. Ya, nah itu adalah lembaga non profit ya yang ada di USA sana. Intinya ada sekumpulan dosen-dosen ya yang yang memberikan sebuah atau membuat sebuah kurikulum ya pembekalan finansial untuk anak muda gitu ya, kemudian digodok terus ada istilahnya sponsor juga ya, kemudian diberikan kepada negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia gitu. Nah saya salah satunya yang dikandidatkan untuk menjadi seorang trainer. Kita di training dulu selama 2 pekan gitu ya, digodok benar-benar
kita seperti di coaching juga. Jadi kita memberikan training kepada anak muda. Waktu itu adalah mahasiswa kami di Polres Jabar. Itu kegiatannya di mana? Di Indonesia ya? Maksudnya di Jogja ya? Itu di Solo waktu Oh, itu. di Kalau dari batch saya itu di Solo, Pak. Kebetulan di Solo. Kalau sertifikasi seperti itu, apakah ada tambahan gelar di belakangnya ya? Kalau sertifikasi financial planner kan ada ya di belakangnya ya. Kalau itu ada nggak? Ada. Ada juga. Kalau itu tidak disematkan sih, tidak ada gelar khusus memang. Iya, yang penting saja ada license. Iya, benar. Multitasking, penting kan itu, kembali lagi ya ke multitasking kan. Iya. Jadi dari situ akhirnya nambah lagi hasanah kita, ilmu kita gitu. Jadi ada ya caranya metode mengajarkan sebuah perencanaan keuangan yang sangat sederhana untuk anak muda gitu loh. Minimal mereka tuh aware terhadap menabung, sedekah, dan memiliki dream 5 tahun ke depan tuh mau ngapain. Ya. Itu termasuk agak menyimpang ya kalau saya bilang dari kompetensinya Ibu yang ada di prodi atau yang di home business manajemen industri. Nah, ini salah satu indikator bahwa multitaskingnya keluar ini. Muncul ya. Kemudian tadi bikin komunitas ya dengan mahasiswa tadi ya. Kemudian mungkin ada lagi sepertinya Bu Vivin yang mengelola sekolah. Oh iya. Iya ya. Betul ya. Itu multitasking yang berikutnya lagi tuh sepertinya. Sebenarnya itu kayaknya menyimpang gitu ya Pak ya. Iya, kalau menyimpang itu justru malah menunjukkan bahwa multitaskingnya banyak sekali karena kita selaku seorang dosen fokus jadi dosen saja sudah multitasking menurut saya. Apalagi di luar nambah lagi. Nah, itu berarti tambah besar lagi tuh multitaskingnya. jadi mungkin kita tuh tipikal dosen yang sama ya Pak ya. Jadi saya itu kurang cakap kalau saya berada di sebuah struktural gitu loh. Jadi saya yang kayak kantor terus tiap hari terus bikin laporan tuh kayaknya saya kurang cakap. Saya merasa jadi saya tahu diri gitu. Nah, saya lebih seneng kalau nggak bisa diem gitu ya Bu ya. Nggak bisa diem, bener, nggak bisa diem. Ya. Jadi saya lebih seneng kita punya project tapi itu berdampak gitu. Jadi tadi komunitas public speaking ya, yang fokusnya adalah mahasiswa, goalnya adalah mahasiswa manajemen industri khususnya itu bisa memaparkan keilmuannya, ya, jurnalnya ya atau apalah gitu ya yang berkaitan dengan keilmuannya. Kemudian udah nih berjalannya waktu, anak saya tuh kan sekolah di preschool ya di sebuah sekolah PAUD swasta di Klaten. Nah kemudian saya melihat wah ini sekolahnya potensial banget ya, berada di tempat strategis, kurikulumnya bagus, fasilitasnya oke, cuman kok saya nggak tahu waktu itu saya mikirnya gitu, kok saya nggak kenal ya sekolah ini gitu. Saya cari di sosial medianya di Instagram, kok ini ya belum booming gitu loh. Jadi kayaknya ada satu hal yang perlu dipoles deh gitu. Nah, qadarullah saya ketemu sama pemilik sekolahnya gitu Pak. Nah ternyata teman saya lama gitu loh, jadi kayak nyambung lagi. Gitu. Teman saya lama namanya Ustadz Andre Aditya, beliau memang pemerhati pendidikan anak usia ini, cuman juga beliau akhirnya bilang sama saya, iya Mbak Vivin memang kita mengakui kurang mempublishnya. Nah terus dari situ kita menyambung sebuah komunikasi. Kemudian beliau juga melihat portofolio saya di Instagram, di Facebook. Terus singkat cerita minta, ya Bu Vivin bisa nggak bantuin kita gitu. Kita gabung di satu tim buat ngelola sekolah. Gitu. Nah karena saya dosen swasta nih ya, jadi mungkin lebih fleksibel. Kalau PNS mungkin ceritanya lain gitu. Akhirnya kita deal-dealan, jadi kita udah bekerja sama akadnya di awal bahwa itu ibaratnya saya sebagai istilahnya penasehat dan istilahnya seperti kita melengkapi dari sisi untuk publikasi sekolahnya, marketingnya, digital marketingnya, dan memberikan pelatihan kepada SDM konsultan barangkali ya. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Keren loh Bu itu Bu. Tapi di lapangan akhirnya saya juga mempelajari ilmu tentang parenting, ilmu tentang anak-anak dan digital marketing. Semakin menyimpang lagi kan pendidikan. Awalnya dari manajemen marketing
writing, kemudian public speaking. Kalau public speaking sebenarnya semua dosen ya kalau bisa wajib ya bisa ya punya skill itu ya. Yes. Kemudian hingga menyimpang ke pendidikan. Pendidikannya tuh maksudnya bidang kependidikan gitu ya kan. Ada yang murni, ada yang pendidikan kan gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya multitaskingnya Bu Vivin ini. Luar biasa ya. Apa ya pertanyaan selanjutnya ya kaitannya dengan multitasking ini ya. Sebenarnya kalau membicarakan tentang multitasking di dunia perdosenan tuh semua dosen saya rasa semuanya multitasking ya Bu ya. Cuman tinggal tipenya ya. Tipenya itu seperti tipenya yang lebih suka di dalam apa istilahnya ya lingkarannya lingkarannya di dosen tuh kan ya kalau tidak pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat kan yang penting itu aja sudah multitasking itu. Ada yang mungkin ininya agak kurang tapi keluarnya banyak gitu ya. Ada yang dua-duanya kenceng gitu ya, semuanya kenceng. Ya macam-macam ya tipe-tipenya tergantung sebenarnya energinya mampu apa tidak ya setiap individu itu ya. Betul. Kalau dan balik lagi ke goalnya sih Pak, ya nggak sih? Goalnya itu mau jadi apa? Gitu. Iya. Kalau Bu Vivin sendiri goalsnya jadi apa? Endingnya nanti tuh. Maksudnya yang dicita-citakan tuh arahnya ke arah mana gitu ya. Kan dosen ini kan sebagai kendaraan ya, maksudnya bukan kendaraan. Apa ya istilahnya ya? Pijakan lah. Pijakan untuk menggapai suatu hal yang lebih mungkin di suatu hari nanti itu. Nah, itu goalsnya apa kira-kira? Oke. Kalau goalsnya saya tuh sebenarnya saya sudah mencapai goalsnya sih Pak. Bagi saya itu menjadi seorang guru, entah itu pengajar dimanapun ataupun dosen itu bagi saya itu sebuah goal. Karena saya itu sangat merasakan marwah sebagai seorang guru itu berkahnya luar biasa gitu. Ilmu yang bermanfaat ya salah satu yang di dalam hadis yang akan mengalir terus walaupun sudah meninggal ya terus akan mengalir. Jika itu ditularkan kepada orang lain maka bertambah lagi pahalanya akan mengalir ke kita terus ya. Gitu ya. Iya, betul. Itu goalnya saya sebenarnya. Nah, untuk ukuran dosennya itu nanti bisa sampai profesor itu bagi saya bonus ya. Sekali lagi memang itu kendaraan ya Pak ya, kendaraan untuk kita bisa mencapai sebuah keilmuan yang lebih memberikan manfaat ke banyak orang. Semakin banyak ilmu yang kita kuasai, semakin tinggi level kita dalam belajar gitu ya hingga mencapai profesor ataupun dokter itu kan berarti kan harusnya dampak manfaatnya akan semakin meluas. Nah itu adalah goalnya saya. Jadi kalau goalnya sebenarnya sudah ada, tetapi namanya manusia itu kan pengennya meningkat terus ya. Oh ini udah selesai S2 nih. Oh ini nanti lanjut. Oh ini udah asisten ahli nih. Oh berarti masih kurang. Dan sebenarnya kalau itu juga tuntutan dari kampusnya juga ya Bu ya, bukan dari individunya aja. Iya, dari kampus yang sebetulnya memang untuk kebaikan kita. Ya kan Pak? Iya betul. Yang saya rasakan sebagai seorang dosen itu apapun yang kita kerjakan di luar kampus, asalkan itu ada legalitasnya, maksudnya dalam artian penugasan, kita dibuatkan penugasan dari kampus, itu akan jadi kum juga loh buat kita. Betul nggak? Sama nggak yang dirasain oleh Bu Vivin? Katakanlah kegiatan di luar terkait dengan public speaking, jadi pemateri atau trainer di mana itu bisa jadi kum juga, mungkin jadi penunjang kali ya, walaupun poinnya kecil tapi di situ kita dihargai gitu, ada nilainya, tidak sesuatu hal yang menyimpang terus ini malah jadi tidak linear dengan kerjaan kita yang sebagai seorang dosen tadi, tapi malah justru linear gitu ya kan? Iya benar. Jadi apapun benar tadi. Poinnya adalah sebetulnya kalau kita sudah berhikmat ya jadi seorang dosen itu kan berarti kan kita orientasinya adalah values ya, adalah nilai. Nah, tapi sebenarnya dari nilai tersebut kalau kita legalkan ya nggak sih? Kalau kita ada surat tugasnya, kita ada sertifikatnya, ada dokumentasinya, itu jadi poin yang menunjang itu tadi tuntutan karir ya untuk menjadi nilai kum, kemudian untuk jadi poin kita serdos mungkin yang sudah serdos atau
itu poin-poin menuju ke asisten ahli, lektor, kepala rektor, dan profesor. Benar banget. Beriring. Iya, soalnya seperti saya contohnya misalkan ngerjakan proyek di luar, itu ternyata ada suatu kebaruan dari alat yang saya desain. Dari situ saya bisa mematenkan itu, dan paten juga diakui nantinya oleh institusi gitu kan. Karena kan di situ dalam artian saya membawa nama institusi juga. Misalkan di situ ada yang bisa diteliti kemudian dijurnalkan juga bisa diakui. Malah justru pendanaan mandiri ya, katakanlah ya, bukan pendanaan dari dikti atau pendanaan dari internal atau pendanaan lain-lain mungkin kategorinya dari perusahaan gitu ya. Dan justru sekarang kan programnya seperti MBKM itu kan ngarahnya seperti itu, dosen tidak hanya diam di tempat, justru malah disarankan keluar, tidak hanya mahasiswanya kan, dosennya juga harus disuruh keluar ke industri lah, masyarakat lah, ya kan. Ya, gitu. Jadi memang tuntutan memang harus multitasking sekali. Tuntutannya benar, tuntutannya memang harus multitasking, benar, setuju sih saya. Ya, kampus Merdeka ini memang akhirnya menggiring kita untuk berpikir kreatif, menggiring kita untuk bisa mengerti skill bidang utama kita, ya kan. Dan itu satu kesatuan jadi seorang dosen. Karena pengabdian kan nggak dibatasi harus yang diabdiin itu harus tentang ekonomi kan enggak ya. Oh tidak, justru malah multidisiplin ilmu. Kita akan semakin banyak lagi ketemu dengan orang-orang yang berbagai macam bidang. Nah di situ kita bisa belajar gitu ya, saling sharing, tukar pikiran, dan kita dapat manfaatnya juga, dan kita memberi manfaat kepada mereka dan manfaatnya juga kepada masyarakat yang kita jadikan sasaran. Jadi sebenarnya luar biasa loh kalau kita kulik tuh, luar biasa kalau mau jadi dosen yang benar-benar produktif ya. Yes ya, tapi setuju nggak sih Pak, tapi bukan berarti dosen yang tidak keluar, maksud saya beliau memang lebih condong suka ke pengajaran, akan ada tipikal tuh dosen yang sukanya lebih ke istilahnya apa ya, di balik layar ya, beliau itu memiliki jabatan struktural kayak gitu kan, sebenarnya juga multitasking, cuman beda bidang aja gitu. Iya. Ada yang nyambangnya banyak. Sebenarnya kan struktural kan bukan tugas tambahan ya istilahnya ya, bukan tugas utama sebagai seorang dosen. Tugas utama sebagai seorang dosen kan tridharma tadi. Jadi tridharma kan, kalau yang struktural kan hanya tugas tambahan gitu loh. Nah tinggal kita aja sebenarnya bisa membagi waktu atau tidak itu aja. Dan sebenarnya di situ justru kita mendapatkan tantangan. Ya, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengelola orang. Manajemen SDM-nya harus dikeluarkan. Sebab tangan kita cuma dua. Otak kita cuma satu, pikiran kita cuma satu. Kalau kita disuruh nyabang, kerja barengan nggak bisa. Jadi harus ada pendelegasian. Di situ akan muncul pembelajaran baru lagi, manajemen SDM, sumber daya manusia. Karena bakalan nanti semakin tinggi kita akan semakin banyak sekali loadnya, pekerjaan itu macamnya banyak sekali, nyabangnya banyak sekali, dan itu nggak mungkin kalau ditangani sendiri. Sementara usia kita semakin bertambah, pasti akan semakin terbatas. Nah itu, jadi tantangannya adalah gimana cara mengelola orang. Bu Vivin sudah bisa mengelola di sini, membuktikan bahwa tadi bikin komunitas, kemudian jadi konsultan ya, macam-macam juga yang lain. Ini sudah luar biasa poinnya Bu. Kalau menurut saya ya. Oh iya Pak. Tapi kan kalau di struktural di sebuah perguruan tinggi itu kan juga ada nilai kumnya kan? Oh ada nilai kumnya ada. Ya sebenarnya gini ya, ada memang yang seperti Bu Vivin bilang, orang yang sukanya ngajar aja, atau orang yang sukanya meneliti saja, atau yang sukanya pengabdian masyarakat. Nah isunya ke depan memang menuju ke arah ini, isu ya, nggak tahu benar apa salah ya. Cuman saya pernah mendengar dari salah satu profesor di tempat kami, itu baru isu juga karena beliau juga belum menyatakan bahwa itu benar gitu. Akan mengarah ke salah satu itu, maksudnya dosen yang suka apa itu nanti akan digiring bagaimana dia akan mengembangkan itu terus hingga jadi profesor. Kalau sekarang kan profesor masih tuntutannya masih berat ya.
masih berat, risetnya harus kuat, novelty-nya harus tinggi, dibuktikan dengan apa? Dengan jurnal bereputasi internasional yang dengan impact faktor tinggi tadi ya. Nah itu yang berat, tidak semua dosen itu bisa melakukan itu gitu. Kalau dosen Iya, iya, cuman mengajar aja kan kompetensi itu nggak akan dicapai gitu. Itu. benar. Mm-mm. Ya itu Tapi jurnal sih. kalau menurut Ya. saya nih, ini insight dari saya ya. Menurut saya tetap Iya, yang iya. namanya dosen 3 itu harus dicapai ya. Mau nggak mau nulis jurnal itu ya harus kuat gitu. Tidak hanya ngajar aja. Jadi supaya bisa membedakan bahwa dosen itu kan ilmuwan ya. Ilmuwan harus ilmunya berkembang. Jadi kebaruan-kebaruan itu harus muncul dari risetnya gitu ya. Dan dosen juga harus ke masyarakat dan ke industri kalau kita yang di teknik ya. Kalau yang di bidang lain Iya, mungkin ke yang sesuai dengan mereka gitu. Saya di teknik iya, ya iya. berarti dengan industri harus ada jalinan yang kuat gitu. Karena bagaimana nanti Ya, kita mengarahkan mahasiswa kita untuk lulusan kita tuh akan kemana kalau kita nggak ke industri? Kalau kita nggak ada betul. pengalaman pengalaman dengan industri, tidak ada jalinan kerjasama dengan industri, kita mau salurkan kemana? Itu. Ya, Nah, betul. itu. Ya, tiga itu mah harus jalan. Hanya mungkin boleh jadi yang menonjol ya power kita tuh di Ya, salah satunya. Gitu. iya, ini sekedar sharing ya. Kemarin Serdos yang kemarin itu juga lebih ditonjolkan, disuruh ya, bukan lebih ditonjolkan, disuruh memilih salah satu yang menonjol dari diri Anda. Dan itu diceritakan di itu di kalau dulu namanya DD ya, deskripsi diri ya. Kalau pas Oke, zaman saya namanya lupa saya itu. iya, iya. PD, Deskripsi diri PDP, benar. UKT, PT, bah. Namanya panjang soalnya. Saya mohon dikoreksi kalau saya salah. Mm-mm. Kayak deskripsi Iya, diri itu iya, lah, tapi cuma lebih singkat. Nanti iya, bakalan ada betul. itu Bu kalau nanti yang mengikuti. Resardos ya. Dia masih berjuang ya untuk Dari dia. bidang itu. Mudah-mudahan nanti lolos. Uh, Amin. Udah lumayan ya, sepertinya nggak terasa waktunya. Mungkin closing statement aja Bu. Bagaimana kita itu tetap struggle, tetap konsisten, tetap istiqomah ya dalam melakukan tugas-tugas kita, yang mana kita tuh harus multitasking tadi dituntutnya sebagai seorang dosen tadi. Monggo dari jenengan. Baik, untuk closing statement dari saya berkenaan dengan dosen yang multitasking, dosen yang multidisiplin itu adalah karena semua dosen pada dasarnya itu adalah teladan bagi anak-anak, ya kan? Bagi mahasiswanya. Kita bisa multitasking itu juga bagian dari keuntungan kita sendiri untuk mensupport mereka, memberikan contoh. Kemudian itu juga bagian dari visi misi dari kementerian kita ya Pak Menteri, Mas Menteri kita ya untuk menjadikan kampus kita kampus merdeka. Ya, jadi bersyukurlah bagi para dosen yang diminta untuk bisa multitasking karena kedepannya itu juga akan menguntungkan kita sendiri sebagai seorang pendidik ilmuwan maupun sebagai seorang yang diteladani oleh mahasiswa kita. Gitu. Iya, super sekali. Super ya, Iya, kayak super. Mario Teguh. Saya udah ya kelihatan banget tuh public speaking-nya udah udah level tingkat tinggi lah kalau Bu ini kelihatannya. Nggak masih belajar Iya, Pak. iya, iya. Sepertinya cukup ya, Bu Vivin ya. Terima kasih Oke, kiranya sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing pengalaman, sharing ilmu dan ya ngobrol-ngobrol sedikit ya seputar multitasking seorang dosen. oh, Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi sobat cendekia semuanya dan terutama bagi diri saya pribadi. oke, Mungkin saya tutup. amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tutup sekian. Terima kasih semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endless talk. Ngobrol tak berujung sepuasnya.